Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada 5 hal penting yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan belajar Islam pemula. Yang pertama adalah belajar Islam dengan sedikit demi sedikit. Perkataan yang masyhur yang kita telah mengetahuinya bersama adalah man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara jumlah banyak sekaligus, maka akan hilang ilmu tersebut secara jumlah yang banyak sekaligus. Sumber hilyatu thalibil ilm. Makanya dalam mempelajari ilmu harus sedikit demi sedikit, agar apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut adalah ilmu yang berkualitas. Yang kedua adalah belajar Islam dengan al-aham fal muhim. Belajar Islam dengan yang paling penting kemudian yang terpenting. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ya. Kamu akan mendatangi kaum yang ahli kitab, maka yang pertama kali yang kamu dakwakan adalah ilmu tauhid, yaitu syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka mengetahui hal tersebut, maka selanjutnya adalah salat yang engkau ajarkan kepada mereka. Dari hadis ini jamaah sekalian, ya, kita mengetahui bahwa ilmu yang paling penting adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu yang lain setelahnya. Yang ketiga, belajar Islam mestinya secara bertahap. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ar-Rabbani alladhi yu'allimun nasa sigharal ilmi qabla kibarihi. Rabbani adalah yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu tingkat tinggi. Dari hadis ini, dari tafsir Ibnu Abbas ini, ya, kita dapat mengambil faedah bahwa kita mestinya belajar ilmu yang dasar-dasar terlebih dahulu, kemudian ilmu tingkatan selanjutnya. Yang keempat, mesti dengan guru yang mengajarkan kepada kita ilmu tersebut. Ya, karena kenapa? Ilmu yang kita pelajari kadang ada yang salah, yang mesti diperbaiki yang mesti untuk kita pahami dengan benar, pahami dengan betul ilmu tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, belajar Islam dengan membaca buku-buku ringkasan sebelum membaca buku-buku yang tebal dan panjang. Ya, inilah 5 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, belajar Islam dengan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus banyak. Yang kedua, belajar Islam dengan aham fal muhim, yang penting kemudian yang penting, yang paling penting kemudian yang penting. Yang ketiga, belajar Islam secara bertahap, ya, ilmu dasar kemudian ilmu-ilmu yang tinggi. Yang keempat, belajar Islam dengan guru. Dan yang kelima, belajar Islam dengan guru. Dan kemudian yang kelima, belajar Islam dengan membaca buku-buku ringkasan sebelum membaca buku-buku tebal dan panjang. Inilah yang sempat kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.